Pemirsa, untuk informasi lebih lengkap terkait dugaan kasus korupsi di Pertamina ini, kita sudah terhubung dengan reporter Berita 1 ada Hanif Musyafa dan juru kamera Rahmat Aminuddin secara langsung dari Gedung Kejagung, Jakarta Selatan. Hanif, selamat sore. Apakah ada informasi terbaru berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di Pertamina ini? Ya, baik, selamat sore Said dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Kejaksaan Agung untuk mengupdate informasi setelah 7 tersangka ditetapkan terkait kasus korupsi pengelolaan minyak oleh PT Pertamina. Untuk mengetahui informasi secara detail terkait penggeledahan dan juga pencarian barang bukti, saat ini saya bersama dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum Bapak Harly Siregar. Bapak, boleh jelaskan update terbaru terkait pencarian informasi dan juga barang bukti terkait kasus korupsi ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi seperti yang sudah kami sampaikan bahwa penyidik terus melakukan upaya-upaya atau tindakan penggeledahan ya di beberapa tempat dalam kaitan dengan bagaimana kita bisa menemukan bukti sebanyak mungkin untuk membuat terang dari tindak pidana ini. Dapat kami sampaikan bahwa penggeledahan sudah dilakukan oleh penyidik sebanyak 4 kali ya di beberapa tempat ya. Dan ketika 7 orang tersangka ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, penyidik juga melakukan penggeledahan ya. Dan kemarin penggeledahan yang keempat di 2 tempat sudah dilakukan. Yang pertama di Jalan Jenggala 2. Nah, dari sana apa yang diperoleh penyidik yaitu ada 34 outner ya. Kemudian ada 89 bundel dokumen dan itu semua sudah dibawa ya. Kemudian ada uang tunai ya 833 juta, kemudian ada uang dalam bentuk mata uang asing ya USD 1.500 dan 2 CPU. Sedangkan di Plaza Asia ya lantai 20 itu telah dilakukan penyitaan sebanyak 4 kardus surat-surat atau dokumen. Nah, tentu urgensinya adalah bahwa penyidik sekarang sedang fokus setelah mengumpulkan, mendalami ya, setelah dibaca berbagai dokumen-dokumen ini, termasuk kami juga akan membaca apa yang menjadi isi dari barang bukti elektronik dan CPU ya, untuk melihat apakah tentu ada korelasi ya dari barang bukti yang ada dengan perbuatan para tersangka. Baik, Pak, apakah dari pencarian barang bukti ini dimungkinkan akan adanya tersangka baru, Pak? Nah, jadi dapat kita sampaikan bahwa penyidik kan sudah menetapkan 7 orang sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Maka tentunya penyidik akan fokus terhadap pemenuhan unsur atau pembuktian terhadap 7 perbuatan 7 tersangka ini sesuai dengan peran masing-masing. Nah, apakah dalam perkembangannya nanti ya ada ditemukan fakta-fakta hukum ya bahwa ada pihak-pihak lain yang harus dimintai pertanggungjawaban. Nah, itu sangat tergantung dengan apakah ada bukti permulaan yang cukup dalam hal itu, dan tentu didasarkan pada setidaknya 2 alat bukti. Jadi kalau misalnya nanti diperiksa saksi, kemudian para tersangka ini diperiksa, ternyata ditemukan dari dokumen yang ada, dari keterangan bahwa ternyata ada pihak-pihak lain yang harus dimintai pertanggungjawaban, ya kemungkinan itu bisa. Baik, terima kasih Pak Harly Siregar atas keterangan dan informasinya. Itu dia pemirsa keterangan dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Bapak Harly Siregar, mengatakan bahwa saat ini Kejaksaan Agung fokus untuk menyelidiki barang bukti yang sudah didapat dan memungkinkan apakah akan ada tersangka baru terkait kasus korupsi pengelolaan tata kelola minyak oleh PT Pertamina ini. Kembali ke Anda, Said. Baik, penyidikan masih terus berlangsung begitu ya, kemudian penggeledahan sudah dilakukan di 4 tempat, kemungkinan ada tersangka baru masih sangat terbuka peluangnya. Terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan, reporter Berita 1 Hanif Musyafa dan juru kamera Rahmat Aminuddin melaporkan langsung dari Gedung Kejagung, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas, teman-teman. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama